Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Oke, mari kita lanjutkan perkuliahan bahasa Arab. Untuk kali ini mari kita membahas mengenai surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ini surat yang pertama kali diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayat 1 sampai 5 inilah yang kali pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa tafsir yang sistematika penulisannya tidak seperti tafsir-tafsir yang lain. Artinya para penyusun atau para mu'allif tafsir ini dalam penulisannya, dalam urutan penulisan suratnya ini berdasarkan kronologis turunnya ayat. Kalau lazimnya atau biasanya itu kan dimulai dari surat Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Tapi ada beberapa tafsir yang menggunakan metode atau sistem penulisan surat ini berdasarkan turunnya ayat atau turunnya surat. Ini akan saya tunjukkan salah satu tafsir. Ada 3 tafsir yang sistem penulisannya menggunakan kronologis turunnya ayat. Yang pertama ada namanya tafsir Al-Hadits. Nah, ini beliau pengarangnya namanya Muhammad Azzah atau Izzah Darwazah ya. Ini tartibus suwar hasaban nuzul. Jadi urutan surat-surat yang ada dalam tafsir Al-Hadits ini berdasarkan turunnya ayat. Jadi pertama yang dicantumkan dalam awal penjelasan itu yang pertama surat Al-Alaq dan seterusnya sesuai turunnya ayat. Tidak seperti tafsir-tafsir yang sering kita jumpai. Yang sering kita jumpai dimulai dari Fatihah, Baqarah, dan seterusnya. Untuk yang kedua ada namanya Ma'arijut Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur. Nah, ini yang jilid awal ini ada Al-Alaq, Al-Mudaththir, Al-Muzammil, Al-Qalam, dan seterusnya. Ini pengarangnya Abdurrahman Hasan Habannakah Al-Maidani. Ada lagi tafsirnya Muhammad Abil Al-Jabiri, Fahmul Qur'anul Hakim, At-Tafsir Al-Wadih Hasaba Tartibin Nuzul, berdasarkan urutan nuzulul atau turunnya ayat ya. Muhammad Al-Jabiri ini kan yang sering kita jumpai dalam penggunaan istilah epistemologi ya, Muhammad Al-Jabiri. Oke, kita lanjut pembahasan. Untuk menyingkat waktu, al-kalimatul jadidah, kata-kata baru. Baru bagi yang mendengar. Kalau sudah lama mendengar ya dianggap baru saja ya, pembaharuan. Alaq artinya darah yang menggumpal ya. Al-akram yang mulia, yang lebih mulia. Togho itu melampaui batas. Ar-ruj'a kembali. Nah, ini bentuknya bentuk muannas. Abdun hamba lillahi, maksudnya hamba milik Allah. Safa'a yasfa'u, menarik, ditarik itu loh. An-nasiyah itu ubun-ubun, bun-bunan. Khoti'un khoti'ah, salah. Nadin orang yang memanggil ya. Az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Yaqtaraba yaqtaribu, mendekat ilallah, mendekat kepada Allah. Al-jamid
menggumpal. Aksus sa'il, lawan kata dari mengalir. Ada darah yang mengalir, ada darah yang menggumpal. Al-jazbu, menarik. At-ta'ajjubu, kagum. Kazibun, kazibah, pendusta. Dolal, sesat. Al-malaikah, malaikah. Oke. Untuk arti dari surat Al-Alaq nanti bisa dilengkapi sendiri ya, bisa dipelajari sendiri karena untuk menyingkat durasi waktu ya. Oke, kita bahas keterangan yang di bawah sini ya, di bawah surat ini. Awwalu ayatil Qur'ani, ayat pertama dari Al-Qur'an adalah awwalu ayatil Qur'ani nuzulan, pertama kali ayat Al-Qur'an yang diturunkan adalah al-ayatul khamsu, ayat-ayat 5, al-ula yang awal-awal, min suratil alaqi, dari surat Al-Alaq. Nah, ini ayat 5 awal dari surat Al-Alaq, inilah ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Qala Abu Jahal, Abu Jahal berkelakar ya, ngomong ngoceh. Lain ro'aitu, jika saya melihat Muhammad yusolli, dalam keadaan sholat. Nah, dalam keadaan sholat. Ketika ada jumlah fi'liyah yang jatuh setelah jumlah ismiyah, atau ketika ada fi'il yang jatuh setelah isim, itu posisinya menjadi hal. Hal itu menerangkan tentang kondisi Nabi Muhammad yang sedang sholat. Nah, Abu Jahal kan bilang, sungguh jika saya melihat Muhammad sedang dalam keadaan sholat, indal Ka'bati, di dekat Ka'bah, la'adu anna, pasti akan saya injakkan kodami, telapak kakiku, ala unukihi, di atas leher Muhammad. Nah, ini ancaman Abu Jahal ya. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka kabar tersebut sampai kepada Nabi Muhammad. Faqala, maka Nabi menjawab, merespon ucapan Abu Jahal. Lau fa'ala, jika Abu Jahal melakukannya, la akhadhathul malaikatu, maka pasti malaikat akan campur tangan, artinya akan ikut-ikutan. Wa anzalallahu, Allah menurunkan ayat ara'aital ladzi yanha, dan seterusnya. Jika Abu Jahal melakukan tersebut, melakukan hal yang diancamkan kepada Nabi Muhammad, maka yang akan bertindak langsung adalah malaikat. Kalau sudah urusan sama malaikat ya biasanya itu menjatuhkan azab ya. Oke, lanjut. Ma'anil kalimati, ma'ani beberapa makna, al kalimati kata-kata. Al-alaq artinya adam, darah, al-jamidu yang keras. Kalla innal insana layatgha, kalla jangan sekali-kali, innal insana karena sesungguhnya manusia, layatgha pasti akan melampaui batas. Haqqan sungguh ya.
innal insana. Nah, ini tiba-tiba kok haqqan itu sebelumnya ada kata-kata yang dibuang karena sudah maklum. Uhiqquhu haqqan. Saya meyakinkan tersebut seyakin-yakinnya. Nah, kalau diurai makna yang kata yang dibuang tadi. Kok tiba-tiba haqqan itu yang membuat dia menjadi nasab itu ternyata ada kata-kata yang dibuang sebelumnya karena sudah maklum. Haqqan sungguh, innal insana sesungguhnya manusia, yatakabbaru itu sombong, wa yadzlimu dan zalim. Nah, istauna artinya sora ghaniyan, menjadi kaya. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu akan kembali. Innal insana sesungguhnya manusia sayarji'u akan kembali ilallahi kepada Allah. Al-huda artinya diddulal, lawan kata dari sesat. Al-huda berarti petunjuk. Au amara bittaqwa, atau memerintahkan kepada ketakwaan. Nah, artinya wada'an nas, dan mengajak kepada manusia agar takwa kepada Allah dan menyembahnya. Mengajak manusia untuk takwa kepada Allah dan menyembahnya. Tawalla artinya ibta'ada, menjauh. As-saf'u, nah ini menarik. Al-akhdhu mengambil, wal jazbu dan menarik, bisyiddatin dengan kuat, dengan sungguh. Nah, dijambak cara bahasa Jawane ya. An-nasiyah muqaddamu sya'rir ra'si. Rambut kepala yang bagian depan, ya bun-bunan, ubun-ubun. Nah, wal jazbu bisyiddatin, menarik ubun-ubun kan. Kalau dalam istilah Jawa kan dijambak ya. An-nadi artinya al-makan, tempat, allazi yajtami'u, yang berkumpul, fihi di tempat tersebut, al-ashabu para teman atau sahabat, wal aqaribu dan kerabat. Tadi an-nadi kalau artis sebenarnya kan orang yang memanggil ya. Tapi di dalam surat ini ditafsirkan atau dijelaskan tempat di mana para teman, para sahabat dan kerabat itu berkumpul. Sanad'u maka sanad'u akan kami panggil azabaniyata, malaikat azab. Usjud bersujudlah, waqtarib dan mendekatlah. Artinya sholli, sholatlah, lillahi karena Allah, waqtarib dan mendekatlah, minhu mendekat kepada Allah. Nah, ini arti yang ada atau makna-makna yang ada dalam surat Al-Alaq. Oke. Nah, ini dijelaskan lagi. Al-makna arti yang dimaksud atau arti yang dikandung ya maknanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini artinya iqra, bacalah ya Muhammad, wahai Muhammad, Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Wabda dan mulailah, qira'ataka bacaanmu, bismi rabbika dengan menyebut nama Tuhanmu, alladzi khalaqa yang telah menciptakan, kullal makhluqati seluruh ciptaan, seluruh makhluk, walladzi khalaqa dan zat yang telah menciptakan, al insana manusia,
min damin dari darah jamidin yang menggumpal. Wa karrara Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah mengulang-ulang, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al amra, perintah, bil qiraati, dengan membaca. Artinya Allah mengulang-ulang perintah kepada Nabi. Perintah apa? Perintah untuk membaca. Qailan, dalam keadaan berbicara, lahu, kepada Nabi Muhammad. Allah mengulang-ulang perintah kepada Nabi untuk membaca, seraya Allah berfirman, atau Allah berkata kepada Nabi, Iqra ya Muhammad, Iqra, bacalah ya Muhammad, wahai Muhammad, Rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Allazi anzalal Qur'an, yang telah menurunkan Al-Qur'an, alal insani, kepada manusia. Wallazi allama bil qalam, dan zat yang telah mengajarkan dengan qalam. Uluman, beberapa ilmu, katsiratan, yang banyak sekali. Maka anal insanu, sesuatu yang makanal insanu ya'lamuha, sesuatu yang diketahui oleh manusia. Allamal insana, mengajari manusia. Makanal insanu, sesuatu yang tidak diketahui manusia. Makanal insanu ya'lamuha, sesuatu yang tidak diketahui manusia. Ma di sini ma nafi, ma yang berfungsi untuk meniadakan, menegatifkan kalimat ya. Allamal insana, mengajarkan manusia, ma, sesuatu, lam ya'lam, yang belum mengetahui atau belum diketahui oleh manusia. Haqqan, sungguh, innal insana, bahwa sesungguhnya manusia, yatakabbaru, itu menjadi sombong, idza shara ghaniyan, ketika menjadi kaya atau tidak butuh. Orang ketika, nah ini apa ya, sunnatullah atau tipologi manusia. Tipe manusia itu rata-rata ketika dia dalam kondisi yang kaya, maka dia akan menjadi takabur. Nah, ini disindir dalam surat Al-Alaq. Kalla innal insana layad'u arra'ahu istaghna. Nah, jika dia menjadi kaya atau tidak butuh, nah itu cenderung sombong ya. Wa yadhlimu, dan berlaku dolim, wairahu, terhadap lainnya. Nah, biasanya seperti itu. Wayansa, dan lupa. Nah, orang yang menjadi kaya ini cenderung lupa, annahu, bahwa sesungguhnya manusia, sayarji'u ilallahi, akan kembali kepada Allah. Inna ila rabbika ruj'a, kan. Wasa'alallahu su'alan, Allah bertanya kepada manusia ya. Su'alan dengan pertanyaan, lita'ajubi, karena heran. Di sini ta'ajub artinya heran ya. Karena ditujukan kepada orang kafir. Min fi'li dzalikal kafiri. Heran terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir. Alladzi yuridu, yang menginginkan, ayyamna'a, untuk mencegah an-nabiyya alaihi sholatu wassalam, kepada Nabi, minas sholati, dari sholat. Nah, ini tadi kan Abu Jahal. Al-kafir di sini artinya Abu Jahal tadi yang mencegah Nabi. Ara'aital ladzi yanha,
mencegah, melarang abdan idza shalla. Fi hina atau fi hini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal huda, senantiasa tetap dalam keadaan mendapatkan petunjuk. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, Nabi kan selalu senantiasa berpegang teguh pada petunjuk Allah. Yad'un nasa, Nabi mengajak manusia ila taqwallahi, untuk atau mengajak kepada takwa, atau mengajak takwa kepada Allah, wa ibadatih, dan menyembahnya. Innal kafiro, sesungguhnya orang kafir. Orang kafir tadi yang dimaksud adalah Abu Jahal ya. Yukadzibu, mendustakan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa yabta'idu, dan menjauh anil islami, terhadap Islam. Ala ya'lamu hadzal kafiru, bukankah atau apakah orang kafir ini tidak mengetahui annallaha, bahwa sesungguhnya Allah yarahu, itu melihatnya. Bukankah Allah itu melihat? Apakah orang kafir ini tidak tahu bahwa Allah itu melihat semuanya, melihat perbuatannya tadi. Wa idza lam yantahi, jika orang kafir tadi tidak menghentikan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sayakhuduhu, akan mengambil tindakan atau akan menarik min sya'rina suyatihi, dari rambut ubun-ubunnya. Dari rambut ubun-ubunnya. Itu kan suatu penghinaan kalau kalau kebiasaan orang Arab itu kan kalau narik rambut ubun-ubun itu kan sesuatu yang menghinakan. Dijambak itu kan menghinakan. Wa yaqulu, dan berkata lahu, kepada orang kafir tadi, ud'u, panggillah, kandakno cara, laporkanlah, ud'u, panggillah, ahla nadika, tadi ya, nadika itu apa tadi? Kerabat-kerabatmu, keluarga, kerabat, teman-temanmu. Pokoknya teman-temanmu, konco-koncomu disuruh oleh Allah untuk dipanggil. Wangzur, dan lihatlah, hal tajidu, apakah kamu menemukan ahadan, seseorang, minhum, dari keluarga atau kerabatmu, yang suruka, yang menolongmu. Ini Allah menantang orang kafir tadi yang dimaksud Abu Jahal. Panggil semua kerabat, semua teman-temanmu. Lihatlah, apa kamu bisa menemukan seseorang yang menolongmu. Tsumma ya'murullahu, kemudian Allah memerintahkan malaikatal azabi, malaikat siksa, fayad'unahu, kemudian malaikat azab tadi langsung memasukkan atau membawanya finnari, di neraka, langsung seketika dimasukkan ke neraka. Wa nahallahu, Allah melarang rasulahu, utusannya, artinya Nabi Muhammad, anto ati zalikal kafiri, dari mentaati orang kafir tersebut. Allah melarang Nabi untuk taat kepada orang kafir tadi ya. Wa amarahu, dan Allah memerintahkan Nabi ayyusolliya, untuk melakukan sholat, wa yasjuda, dan sujud, wa yaqtariba minallahi, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi?
Allah melarang Nabi untuk taat kepada orang kafir tadi dan memerintahkan untuk sholat, sujud dan mendekat kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu, lebih, sesuatu yang lebih mendekatkan hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajidun, ya, wa huwa sajidun, dia dalam keadaan sujud. Maksudnya sesuatu yang bisa mendekatkan atau paling bisa membuat hamba dekat kepada Allah itu ketika hamba sedang dalam kondisi bersujud. Nah, ini sabda Nabi ya. Ini terdapat, ini ada footnote-nya, ada di Sahih Muslim. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sesuatu yang bisa paling mendekatkan hamba kepada Tuhannya yaitu ketika hamba tadi dalam keadaan sujud. Nah, ini ada latihan at-tadribat, latihan. At-tadribul awal, latihan pertama. Akmil kama fin namudaj. Sempurnakanlah sebagaimana yang ada dalam contoh. Gampang ini. Anta yastaiqizu mutaakhiran. Kamu bangun tidur terlambat. Mutaakhir. Ara'aital ladzi yastaiqizu mutaakhiran, apakah kamu tahu siapa yang bangun terlambat? Nah, itu disuruh membuat contoh, disuruh membuat seperti yang ada dalam contoh. Nah, disuruh membuat pertanyaan ya. Ara'aita, anta jadi ara'aita, kalau anti berarti ara'aiti. Nah, mudah ini ya. Terus at-tadribus tsani, latihan kedua, imla'il faro, isilah yang kosong atau titik-titik bil kalimati, menggunakan kata al munasibati yang sesuai. Nah, ini ada pilihan di samping, suruh menyesuaikan. Khalaqallahul insan min titik-titik satakunu titik-titik ilallahi ta'ala. Hadza titik-titik khati'un. Ad'uka ila titik-titik. Saya mengajakmu kepada titik-titik lihuduril muhadarah, untuk menghadiri perkuliahan. Titik-titik Khalidun minas sakan. Khalid dari tempat tinggal atau rumah. Yakrahun nas, orang-orang benci atau tidak suka titik-titik. At-tadribus tsalits, latihan yang ketiga. Rattibka, urutkanlah al kalimati, kata-kata fi kulli satrin, pada tiap-tiap satar, pada tiap-tiap pola ya. Litaswiro jumlatan, agar menjadi kalimat. Wabda, dan mulailah bima tahtahu khattun, dengan menggunakan yang ada garis bawahnya, yang dengan menggunakan yang di bawahnya ada garis, yang bergaris ini. Disuruh membuat kalimat dengan mengurutkan kata-kata pada tiap satar. Satar itu ya apa ya, urutan narasi itu ya. Mudah ya. Latihan yang keempat, ikhtar, pilihlah likulli jumlatin, tiap-tiap kalimat, minal jumali, dari beberapa kalimat at-taliyati, berikut ini, ma yunasibuha fil makna, yang sesuai pada makna, min suratil alaq, dari surat al-alaq. Disuruh memilih kalimat-kalimat berikut yang sesuai maknanya dalam surat al-alaq. Artinya kata-kata berikut ini disuruh membuat yang sesuai ada di dalam surat al-alaq. Contoh misalkan gini. Khalaqallahul insana min damin jamid
Allah telah menciptakan manusia dari darah yang menggumpal. Itu kalau dalam surah Al-Alaq itu bunyinya seperti apa? Mudah kan? Kalau dalam surat Al-Alaq tadi apa? Khalaqal insana min alaq. Nah, itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kalimatnya yang ada di dalam soal seperti ini, yang di dalam surat Al-Alaq seperti apa? Tadi sudah saya contohkan, khalaqallahul insana min damin jamid. Nah, itu dalam surat Al-Alaq berarti apa? Khalaqal insana min alaq. Nah, mudah sekali. Untuk latihan yang kelima, istakmil, gunakanlah kulla kalimatin, tiap-tiap kata, minal kalimati, dari beberapa kata, al-atiyati, berikut, fi jumlatin, pada kalimat, mufidatin, yang berfaedah, atau kalimat yang sempurna. Ta'ajub tadi heran ya, al-jazbu, menarik, togo, melampaui batas, al-akram, zat yang paling mulia atau orang yang paling mulia, khotiun, salah, al-malaikah, malaikat. At-tadribus sadis, latihan ke-6, ajib anil as'ilati taliyah, jawablah pertanyaan berikut. Ma awwalu ayatin, apa ayat yang pertama kali nazalat, turun, minal Qur'anil Karim, dari Al-Qur'anul Karim. Nah, sudah sering saya jelaskan bahwa pertanyaan yang sifatnya isai itu sebagian jawaban tertera pada pada soal. Sebagiannya lagi dicari pada teks. Misalkan ma awwalu ayatin nazalat minal Qur'anil Karim. Nah, tinggal kita mulai dari bagian yang ada dalam soal. Jawabannya apa? Awwalu ayatin nazalat minal Qur'anil Karim hiya titik-titik, apa yang ada dalam soal. Nomor 2, manil ladzi aroda ayyamna'a, siapa yang menginginkan untuk mencegah Nabi Muhammad minas sholati, mencegah untuk sholat, fil Ka'bati, di dekat Ka'bah atau di Ka'bah ya. Tinggal kita ambil dari soal, alladzi aroda ayyamna'a, seterusnya huwa, kan mudah kan, paling gampang. Oke. Bimadza radda Muhammadun alaihi sholatu wassalam hina sami'a dzalik, dengan apa Nabi Muhammad menolak ketika mendengar kejadian tersebut. Radda Muhammadun titik-titik bi, mimma khalaqallahul insan, dari apa Allah menciptakan manusia. Khalaqallahul insana min, gampang ya. Alama yadullu su'al fi qoulihi ta'ala. Alama itu artinya ala plus ma ya, terus disingkat alama. Terhadap apa? Ala itu huruf jar, ma itu ma istifham, terus disingkat alama. Seperti amma, jadi amma yatasa alun, kan aslinya amma, terus disingkat jadi alifnya dibuang. Ini juga seperti itu. Alama, ala plus ma jadi alama. Alama yadus su'al fi qoulihi ta'ala, terhadap apa pertanyaan yang menunjukkan pada firman Allah, ara'aital ladzi yanha. Maksudnya ayat ara'aital ladzi yanha itu menunjukkan apa? Penjelasannya apa? Terus untuk latihan yang ke-7, disuruh untuk membaca Iqra. Qala Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal maqami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan sholat indal maqami, di dekat maqam Ibrahim ya. Kalau al maqam di sini artinya karena ada al, berarti ya al yang menunjukkan al-ahdi zihni. Al-ahdi zihni itu kan sesuatu yang telah diketahui. Istilah al-maqam ya maqam Ibrahim. Famarra bihi Abu Jahlin, lalu Abu Jahal lewat pas Nabi sholat di dekat maqam Ibrahim. Faqala, Abu Jahal
berkelakar atau ngoceh. Ya Muhammad, wahai Muhammad, alam anha, apakah saya tidak melarang? Alam anhaka, apakah saya tidak melarangmu? Anhadza, melarangmu melakukan ini. Ini artinya sholat ya. Fatawa adahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi fatawa ada. Wa'dun itu kan janji. Maka Nabi bersumpah-sumpah atau berjanji. Faqala, Abu Jahal menjawab, Ya Muhammad, wahai Muhammad, bi ayyi syai'in, dengan apa tuhaddiduni, engkau tahdid itu apa, mengancam ya. Karena tadi fatawa ada artinya apa, mengancam Nabi. Tadi kan jika kamu melarang maka malaikat yang bertindak. Wa'dun artinya janji, kalau wa'idun itu ancaman ya. Fatawa ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengancam Abu Jahal. Kemudian faqala, Abu Jahal ngoceh meneh. Ya Muhammad, bi ayyi syai'in tuhaddiduni, dengan apa kamu mengancam-ancamku? Ama wallahi inni la aktsaru hadzal watiyanatiyan. Ama wallahi, demi Allah, inni sesungguhnya saya Nabi Muhammad, la aktsaru hadzal watiya, sungguh lebih banyak terhadap lembah ini. Lembah, ada kawasan Mekah itu kan biwadin ghairi zar'in kan, kawasan lembah biwadin ghairi zar'in, kawasan lembah yang tidak memiliki tanaman itu kalau dalam doa Nabi Ibrahim. Demi Allah, saya ini yang paling banyak terhadap lembah ini, nadian, orang yang memanggil. Fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan falyad'u nadiyah, maka panggillah nadiyah tadi. Atau nadian ini artinya tadi beberapa kerabat atau sahabat. Jika kamu memanggil keluarga atau sahabatmu, sanad uzzabaniyah, maka saya akan memanggil atau meminta kepada malaikat zabaniyah untuk menyiksamu. Nah, ini sudah ya. Semoga dapat mudah dipahami. Untuk selebihnya bisa dipelajari sendiri ya. Oke, saya rasa cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.